Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah batas kemerdekaan ketika pengetahuan kita harus mengalah pada hati nurani orang lain. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB Sangkakala hari ini adalah dari 1 Korintus 8 ayat 8 sampai ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Namun, jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sebab, apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu terdorong untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Korintus 8 ayat 8 sampai ayat 10. Di mana Paulus membahas masalah khusus di gereja Korintus yang berkaitan dengan memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Konteks yang lebih luas melibatkan ketegangan antara orang percaya yang memahami bahwa berhala itu mati dan tidak memiliki kekuatan nyata, dan karena itu merasa bebas untuk memakan makanan tersebut. Dengan mereka yang hati nuraninya lebih lemah, khususnya mereka yang baru saja meninggalkan penyembahan berhala. Bagi orang percaya yang lebih lemah ini, memakan makanan yang berhubungan dengan berhala dapat menyebabkan kebingungan, atau bahkan kembali ke praktek lama mereka dalam menyembah berhala. Maksud Paulus dalam seluruh pasal ini adalah untuk membimbing gereja dalam menghadapi masalah seperti ini dengan kasih, empati, dan pertimbangan bagi keyakinan orang lain. Ia menekankan bahwa meskipun orang percaya mungkin memiliki pengetahuan bahwa memakan makanan ini pada dasarnya tidak memiliki dampak apapun, mereka harus berhati-hati untuk tidak menggunakan kebebasan mereka, yang secara tidak langsung dapat menyebabkan orang lain tersandung. Pasal ini menggarisbawahi pentingnya memprioritaskan kesejahteraan rohani orang lain di atas kebebasan pribadi. Dengan menyoroti bahwa kasih Kristen terkadang mengharuskan kita untuk membatasi kebebasan kita, karena peduli terhadap hati nurani orang lain. Prinsip ini melampaui isu makanan tertentu, bersih atau tidak bersih, haram atau halal, dan menjadi seruan yang lebih luas bagi masyarakat untuk bertindak dengan cara yang membangun, daripada merugikan satu sama lain. Apa pesan Tuhan untuk kita saat ini, dan apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagi sebagian orang percaya saat ini, memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala ataupun makanan yang haram bukanlah masalah. Mereka tahu bahwa berhala itu tidak ada apa-apanya, dan semua makanan, halal maupun haram, tidak memiliki konsekuensi rohani, seperti halnya keselamatan. Namun bagi yang lain, terutama mereka yang baru saja bertobat dari penyembahan berhala, atau yang tidak seiman, memakan makanan tersebut bisa menjadi batu sandungan bagi mereka, karena terasa seperti membawa mereka ke tindakan yang penuh dosa. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, bahwa meskipun kita memiliki kebebasan untuk makan, pengetahuan kita tidak boleh menuntun orang lain ke dalam kebingungan, atau terganggu hati nuraninya. Saat ini, Tuhan menghendaki kita menerapkan prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengetahuan dan kebebasan kita di dalam Kristus adalah anugerah. Tetapi keduanya disertai dengan tanggung jawab untuk mengasihi dan peduli kepada hati nurani orang lain. Hanya karena kita memahami bahwa tindakan tertentu diperbolehkan, bukan berarti kita harus selalu menjalankan kebebasan itu, terutama ketika hal itu dapat menyebabkan orang lain tersandung. Tuhan memanggil kita untuk memperhatikan bagaimana tindakan kita, bahkan yang tampaknya tidak berbahaya bagi kita, dapat memengaruhi iman dan hati nurani orang-orang di sekitar kita. Tanggapan kita seharusnya adalah mengutamakan kasih di atas kebebasan, dengan rela membatasi kebebasan kita, ketika hal itu menghasilkan kesejahteraan rohani orang lain. Inilah inti sejati kasih Kristen,
Mengetahui kapan harus mengesampingkan hak kita demi hati nurani orang lain, menunjukkan bahwa pengetahuan kita yang lebih banyak, selalu tunduk pada kasih, dan kepedulian pada hati nurani orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikanlah kami hikmat untuk menyeimbangkan kebebasan kami dengan kasih bagi orang lain. Bantulah kami untuk peka terhadap hati nurani saudara-saudari kami, selalu memilih kasih di atas hak kami sendiri. Bimbinglah kami di jalan-Mu, agar kami dapat menghormati-Mu dalam semua yang kami lakukan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.